ketika pada tahapan yang lalu sudah 01 yang memulai, maka pada kesempatan ini kami berikan kesempatan kepada 02 untuk menyampaikan visi misinya. Silakan mengambil tempat di podium yang sudah disiapkan, dan kepada Bapak kami berikan waktu selama 4 menit dimulai dari Anda berbicara. Tes 1 2 3. Sudah jalan. Yang kami hormati Komisioner KPU, Bawaslu, Forkompinda, dan moderator pasangan calon 01, seluruh pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, dan terlebih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nias Barat yang kami cintai. Saya Eli Yunus Barubu, Sarjana Pertanian dan Peternakan, dan Pak Mareko Jebua, Sarjana Hukum, sering disebut dengan Paslon Elmar. Pada saat ini kami menyampaikan visi misi kami, Nias Barat bangkit, inovatif, dan sejahtera. Pada tema debat pada hari ini yaitu pelayanan publik dan penyelesaian persoalan daerah, ada beberapa indikator yang harus kita capai, yaitu pertama, tepat, relevan, tersedia, dan terjangkau. Dalam pelayanan publik yang kita lakukan, maka kita bagi menjadi 3, pelayanan barang publik, di dalamnya infrastruktur, termasuk listrik dan jaringan Telkomsel, bukan pembangunan tower, penataan kawasan pemukiman, yaitu bedah rumah kumuh. Yang kedua adalah pelayanan jasa publik, yaitu ada 3 bagian. Pertama adalah kesehatan, kita bagi 2. Yang pertama adalah pencegahan, dan yang kedua adalah pengobatan. Pencegahan ini kita akan meningkatkan kualitas penyuluh dan optimalisasi, dan dalam rangka pengobatan kita akan memberikan pelayanan kesehatan 24 jam dan ambulans gratis 24 jam. Untuk pendidikan kita siapkan yaitu sekolah unggulan dan pemerataan guru serta peningkatan kualitas dan kuantitas para pendidik maupun tenaga kesehatan. Untuk pasar kita akan melakukan pembangunan pasar dan tentu di dalamnya juga melakukan penataan pasar tradisional menjadi pasar modern. Pariwisata kita akan menyiapkan pembangunan 12 desa destinasi wisata yang berada di pulau-pulau, serta kita akan melakukan pembangunan juga sarana prasarana pendukung dan infrastruktur. Tentu tidak lepas di dalamnya juga peningkatan sumber daya manusia, dan di bidang sosial akan kita berikan bantuan kepada keluarga prasejahtera yang belum terdaftar dalam program pengaman sosial yang baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN, sekaligus kita memberikan santunan kepada keluarga duka. Saya persilakan. Pelayanan di bidang administrasi publik untuk memperpendek kendali terhadap pelayanan, terutama jangan terjadi suatu insiden yang tidak kita inginkan antara pelayan, maka semua pelayanan administrasi publik harus berbasis informasi teknologi, termasuk administrasi kependudukan, baik KTP maupun kartu keluarga. Dipastikan seluruh masyarakat bisa mengakses dan secara berkala oleh petugas berkeliling desa untuk memastikan dan melakukan perekaman kartu penduduk. Seluruh perizinan dan semuanya yang berbasis pelayanan administrasi harus berbasis informasi teknologi. Selanjutnya dengan permasalahan daerah, karena rendahnya layanan infrastruktur dasar dan strategi, rendahnya sistem tata kelola pemerintahnya, rendahnya pendapatan daerah, tingginya angka kemiskinan, sumber daya manusia, dan semuanya yang terkait dengan masalah pedesaan. Terima kasih. Selanjutnya pasangan 01 kami persilakan untuk mengambil tempat di podium. Kami persilakan
kepada pasangan 01 untuk menyampaikan visi misinya selama 4 menit dan waktu yang dialokasikan untuk Anda 4 menit semenjak Anda berbicara. Baik, terima kasih yang kami hormati seluruh komisioner KPU, Bawaslu dan moderator serta pasangan 02, yang kami hormati seluruh penegak hukum atau pengawas keamanan, dan yang kami hormati adalah seluruh para wartawan juru warta, dan yang kami hormati seluruh pemirsa RRI dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat siang Yahoo. Pada kesempatan ini kami menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang pelayanan publik dan penyelesaian persoalan daerah sejalan dengan visi misi Henoki era-era, yaitu Nias Barat yang bersih, unggul dan maju. Pelayanan publik yang kami maksud ini tertuang dalam program-program kami yang telah kami sampaikan dan akan kami sampaikan, yaitu unggul dari seluruh aspek pelayanan kepada masyarakat dan solusi bagi persoalan daerah yang ada di daerah kita Kabupaten Nias Barat. Itulah yang kami tuntaskan dan kami sampaikan, dan program-program itu saya serahkan kepada pasangan saya era-era Hia. Silakan. Pelayanan di bidang pendidikan, membangun, merehabilitasi dan menambah ruang kelas, memastikan ketersediaan guru, mendukung sekolah gratis dan pembebasan uang komite, menyediakan pusat pendidikan dan bimbingan belajar, meningkatkan anggaran beasiswa bagi S1, S2, S3, diutamakan kepada keluarga kurang mampu. Mohon maaf kepada elit politik pejabat tidak memenuhi persyaratan untuk menerima beasiswa. Membangun sekolah unggulan plus kerjasama dengan yayasan penyedia beasiswa, mendorong pembentukan yayasan memfasilitasi beasiswa dan persiapan pendirian perguruan tinggi. Di bidang kesehatan, peningkatan fasilitas rumah sakit pertama, puskesmas, pustu, pengadaan ambulans 24 jam, rawat inap, diutamakan puskesmas yang jauh dari pusat ibu kota. Update data kepada penduduk yang belum terdaftar oleh BPJS, perbaikan gizi, penambahan tenaga medis, dan memfasilitasi apotek di setiap kecamatan. Pelayanan administrasi catatan sipil, layanan dilakukan di desa, dapat dilakukan secara online. Dalam tempo 6 bulan, semua masyarakat Nias Barat yang belum memiliki KTP, KK, kami memastikan semuanya kami terbitkan. Di bidang perizinan, kami akan melakukan secara online. Semua perusahaan, CV, UD, perdagangan, diterbitkan perizinan. Dimulai dari ibu kota, jemput bola, menerbitkan IMB, perumahan bagi masyarakat. Pelayanan di bidang air minum, mendirikan Perumda air minum, dan membangun jaringan-jaringan air bersih kepada masyarakat. Pelayanan di bidang telekomunikasi, kami akan membangun tower internet dan mengkerjasamakan kepada pihak ketiga. Pelayanan di bidang kesehatan, membangun Belka. Demikian tadi segmen pertama sudah kita lalui. Terima kasih atas perhatian kita, dan kita rehat sejenak. Persilakan. Hadirin dan masyarakat Nias Barat yang tercinta, pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia, kita masuk dalam segmen yang kedua. Pada segmen ini, moderator akan mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon yang kemudian dalam waktu 2 menit akan ditanggapi oleh pasangan calon, dan kemudian
dibahas dan ditanggapi oleh pasangan calon yang lain, dan kemudian terakhir diberikan klarifikasi oleh pasangan calon yang ditanya. Pada kesempatan ini kami mengundang pasangan calon 01 untuk menyimak pertanyaan dari moderator. Pertanyaannya adalah, kehadiran pemerintah yang paling utama ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik. Peningkatan pelayanan ini nilainya telah bergeser dari peningkatan kuantitas ke peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas ini ditandai dengan keberadaan kita di era industri 4.0 yang pelayanan kepada rakyat berbasis teknologi informasi seperti e-gov, e-budgeting, e-commerce, dan lain-lain. Hal ini sangat terkait dengan misi Anda, yakni untuk membangun sistem manajemen pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan. Pertanyaannya adalah, apa langkah yang Anda lakukan untuk peningkatan pelayanan dan memperbaiki sistem manajemen pemerintahan di Kabupaten Nias Barat kalau Anda terpilih menjadi kepala daerah pada pemilu yang akan datang? Waktu yang tersedia untuk Anda 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Upaya kami adalah membangun sistem manajemen pemerintahan berbasis e-government, di mana akan kami menggunakan aplikasi mulai perizinan, layanan administrasi, kependudukan, kesehatan, maupun di bidang pendidikan. Oleh karena itu, manajemen sistem pemerintahan ini kami gunakan di semua aspek pelayanan publik, di mana ketika kita menggunakan aplikasi, maka informasinya dapat cepat sampai di masyarakat, juga memastikan transparansi, keterbukaan, dan partisipasi publik. Diteruskan sebagaimana yang moderator sampaikan tadi, bahwa bagaimana pelayanan kami langsung kepada masyarakat sudah disampaikan tadi, dan pelayanan ini yang harus kita berikan kepada masyarakat kita. Ya, pelayanan kita di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang dukcapil, perizinan. Itulah yang ditunggu-tunggu masyarakat, bagaimana peran pemerintah memperhatikan masyarakat ini. Dan itulah yang kami lakukan, sudah disampaikan tadi ya oleh wakil saya, dan pelayanan itu kami lakukan ke era-era akan melaksanakannya kepada masyarakat. Beberapa item tadi sudah saya jelaskan, dan pelayanan di bidang kesehatan ya kami juga memberikan ambulans 24 jam kepada masyarakat kami, dan kami lagi mendata ulang mana masyarakat yang belum menerima bantuan yang ada. Itu tambahan-tambahan. Terima kasih. Terima kasih. Kepada paslon 02 kami alokasikan waktu 1,5 menit untuk menanggapi hal tersebut. Waktu dipersiapkan 1,5 menit semenjak Anda berbicara. Terima kasih. Kami sudah melihat juga visi misi dari paslon 01 bahwa akan dilakukan pembangunan tower di Kabupaten Nias Barat dalam rangka mendukung visi misi unggul dan maju. Kami melihat bahwa itu bukan kewenangan di daerah, tapi itu adalah sebuah kewenangan dari provider yang ada saat ini adalah Telkomsel yang ada di Nias Barat. Sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah penguatan sistem aplikasi di dalam manajemen pemerintahan, termasuk data kependudukan,
Kesehatan, kita di kesehatan ini nanti kita bangun namanya sistem on call untuk antar jemput melalui ambulans. Dan seluruh perizinan usaha, pajak, retribusi, pengadaan barang, sekarang ini kita akan lakukan penguatan bagi yang belum ada, bagi yang sudah ada, dan bagi yang belum ada, kita lakukan pembangunan sistem baru, sehingga masyarakat tidak perlu lagi harus datang bertatap muka dengan pemerintahan, dengan kantor, tetapi kita melalui aplikasi dimanapun mereka berada di seluruh Indonesia, bisa mereka akses, terutama masalah perpindahan penduduk yang kita tahu seluruh masyarakat kita banyak di luar daerah dan tidak ada dokumen kependudukannya. Demikian. Terima kasih. Selanjutnya kepada pasangan calon 01, kami alokasikan waktu untuk memberikan klarifikasi. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Inilah yang harus kita perbaiki, saudara paslon 02. Mengapa tunggu-tunggu pihak Telkomsel mendirikan? Makanya ada pemerintah ambil alih mendirikan tower kerjasama dengan Telkomsel. Jangan kita tunggu-tunggu, itulah kepedulian kita sebagai pemerintah. Dan kalau kami Henoki Raera terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, itu yang kami lakukan kepada masyarakat kami. Pelayanan yang terima itu, bagaimana kita memakai sistem online, memakai semua apa yang ada. Kalau tidak kita penuhi ini semua, kami dirikan dan kerjasama dengan Telkomsel. Itu peran kami, peduli terhadap masyarakat kami, rakyat, masyarakat Kabupaten Nias Barat. Silakan. Pak Eliudus, mungkin Bapak belum baca Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pasal 12 ayat 1 ayat 2 dapat bekerja sama. Mungkin Bapak juga baca Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pemerintah bisa bekerja sama dengan pemerintah, bisa bekerja sama dengan swasta dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Mungkin Bapak tidak tahu konsep pemikiran tersebut. Oleh karena itu, kami akan membangun tower internet, kemudian nanti kami kerjasama. Data sampai saat ini, masih 33 desa yang belum memiliki jaringan internet. Kalau misalnya kita tunggu provider, dia tidak mungkin membangun sebanyak mungkin. Kenapa? Karena dia hitung-hitungan bisnis. Kapan balik modalnya? Oleh karena itu, pemerintah supaya cepat dan ini kebutuhan mendesak, maka Henoki Raera akan membangun jaringan internet dan mengerjasamakannya. Terima kasih. Terima kasih. Kami minta supaya masih tetap berdiri. Selanjutnya kami akan mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor 02. Pertanyaannya adalah, beragam cara dilakukan oleh pemerintah untuk menunjukkan eksistensinya dalam pelayanan kepada masyarakat. Cara ini ditempuh untuk mengefektifkan dan mengefisienkan birokrasi pemerintahan sehingga berhasil dalam menggapai tujuannya. Langkah yang Anda tempuh dalam peningkatan pelayanan itu adalah penyederhanaan birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pertanyaannya adalah, langkah apa yang Anda lakukan untuk menyederhanakan birokrasi dan mempraktekkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel itu? Waktu kami sediakan 2 menit semenjak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Di dalam visi misi yang telah kami sampaikan juga bahwa langkah-langkah konkret yang kita lakukan di semua sektor pelayanan pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Nias Barat, kita akan bangun sebuah aplikasi dalam rangka menyederhanakan dan pencapaian tujuan pelayanan kepada masyarakat. Dimulai dari pelayanan kependudukan, pelayanan perizinan, pelayanan pembayaran pajak, tentu juga di dalam supaya efektif efisien, kita akan menerapkan sistem informasi pembangunan daerah. Tentu di dalam sistem informasi
pembangunan daerah yang terkoneksi dengan e-planning dan e-budgeting, inilah nanti keterbukaan yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Dan kedua, tingkat kepuasan masyarakat. Setiap tahun itu kita akan lakukan survei indeks kepuasan pelayanan publik. Sehingga dari sana nanti bisa kita ukur sejauh mana pelayanan efektif atau efisien penerapan pelayanan yang kita lakukan di pemerintah daerah Kabupaten Nias Barat. Tentu kita berharap juga kepada seluruh masyarakat, baik yang ada di daerah Kabupaten Nias Barat maupun yang ada di luar daerah, kami garansi akan memberikan layanan maksimal melalui informasi teknologi yang kita bangun dalam aplikasi, sehingga seluruh masyarakat bisa akses dan bisa terlayani 24 jam, sehingga tidak perlu lagi dari luar daerah datang ke wilayah Kabupaten Nias Barat dalam rangka pengurusan KTP, KK. Nanti kita akan bangun kerjasama dengan daerah domisili. Demikian, terima kasih. Terima kasih Paslon 02. Selanjutnya tanggapan akan diberikan oleh Paslon 01. Waktu yang tersedia 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Pak Yunus, banyak sekali aplikasi yang dibuat oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, tetapi tidak bisa digunakan oleh Pemda Kabupaten Nias Barat. Kenapa? Karena masalah jaringan internet. Itu sebabnya Henoki era-era mempersiapkan dulu jaringannya dan kerjasamakan kepada pihak ketiga. Kalau itu bisa terjadi, masalah internet bisa terselesaikan, sehingga aplikasi yang Bapak sampaikan tadi bisa kita gunakan. Saat ini saja kita offline, tidak bisa secara live. Kenapa? Karena masalah jaringan internet. Oleh karena itu, jangan pernah bermimpi membangun aplikasi itu nanti hanya buat uang duit pemerintah daerah, karena tidak bisa digunakan karena masalah jaringan internet. Oleh karena itu, sekali lagi, dahulukanlah pembangunan jaringan internet, baru aplikasinya. Terima kasih. Baik, sudah terbukti sekarang yang dilakukan oleh KPU siaran tunda. Itu yang kami pikirkan, saudara-saudara. Kami bangun tower supaya kerjasama dengan pihak ketiga agar lancar jaringan-jaringan yang ada. Ya, itu dia contohnya pelayanan. Walaupun ada aplikasi, kalau jaringan tidak ada, apa yang Anda bangun, saudara Eli Yunus, saudara Mareko, pelayanan yang penting. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya kepada Paslon 02, kami berikan kesempatan selama 2 menit untuk memberikan klarifikasi dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Sungguh disayangkan dan membawa kepastian kalau Paslon 1 tidak ada pengalaman praktek di birokrasi, sehingga apa kewenangan daerah itu tidak kita mengerti. Kalau membangun tower, jaringan internet itu adalah urusannya Telkomsel dan tidak ada urusan pemerintah daerah. Itu bedanya teori dan praktek. Makanya Paslon Elmar akan melakukan kerjasama yang baik. Lain katanya membangun tower internet dengan melakukan kerjasama yang baik untuk meningkatkan kualitas daripada internet itu sendiri demi aplikasi. Sebenarnya pembangunan tower bagi kami belum urgent. Kenapa? Karena Telkomsel sekarang sebenarnya kalau kita lihat di mana ada pasar, di situ mereka hadir. Kalau nanti kita di wilayah Kabupaten Nias Barat sudah membangun jaringan ini, maka kita dorong provider yang ada untuk menyediakan fasilitas jaringan. Sekarang kita tahu bersama bahwa ini adalah sebuah bisnis. Tidak mungkin dia bangun yang pasarnya masih minim. Tapi kalau kita udah bangun ini di pemerintahan, yakin kami bahwa provider dalam hal ini Telkomsel akan melakukan pembangunan. Kenapa? Karena uang kita juga sangat terbatas di daerah, maka kita gunakanlah fasilitas yang sudah ada, dan kami punya keyakinan menunjang semua aplikasi yang akan kita bangun nanti di pelayanan publik. Perlu kami klarifikasi, hari ini bukan masalah gangguan jaringan,
gangguan jaringan, tapi informasi yang kami dengar beberapa kabel putus. Itu bukan masalah tower Pak Wabub, Pak calon 01. Ini masalah kabel teknis. Ya, mungkin dipahami sedikit supaya tidak salah tafsir. Demikian. Baik, terima kasih. Kita sudah melalui segmen yang kedua. Kita berikan tepuk tangan untuk segmen yang sangat bagus ini. Kita rehat sejenak. Masyarakat Nias Barat yang berdaulat, pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kita masuk pada segmen yang ketiga. Pada segmen yang ketiga ini merupakan pertanyaan dari moderator tentang tema yang telah disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum seputar pelayanan publik dan menyelesaikan persoalan daerah. Semua pertanyaan sudah tersedia di dalam fishbowl yang sudah disiapkan oleh panitia. Oleh karena itu, kami persilakan kepada paslon 02 untuk mengambil soal yang akan dibacakan moderator sebagai bahan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, penataan sistem pemerintahan memerlukan kepastian dan keteraturan. Dengan adanya kepastian dan keteraturan ini akan memudahkan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan memantapkan pelayanannya di tengah-tengah masyarakat. Adanya mayoritas penduduk yang secara administratif berada di 12 desa yang ada di 8 pulau di Kecamatan Sirombo, tetapi bertempat tinggal di daratan pasca terjadinya bencana alam tsunami tahun 2004 dan diindikasikan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara sebagai desa fiktif dalam penerimaan dana desa membawa permasalahan baru di Nias Barat. Pertanyaannya adalah, apa langkah yang Anda lakukan untuk mengatasi persoalan kependudukan tersebut di Kecamatan Sirombo? Terima kasih. Silakan. Waktu tersedia 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa memang benar ada 12 desa di kepulauan ini. Inilah program kami dari pasangan calon Elmar untuk masyarakat kita yang ada di pulau-pulau. Kenapa mereka eksodus ke daratan Sirombo? Karena tidak ada mata pencaharian di sana. Makanya kita programkan 12 desa yang ada di pulau itu, kita bangun 12 destinasi wisata. Bukan seperti yang disampaikan 01, 105 desa destinasi. Tidak. Kami pertegas kembali, hanya 12 desa yang ada di pulau-pulau itu kita siapkan destinasi wisata. Kami yakin kalau ada mata pencaharian yang ada di desa-desa kepulauan, yakin dan percaya kita bahwa mereka akan kembali memulai hidup baru di pulau, sehingga tidak ada lagi tuduhan namanya desa fiktif. Inilah kehadiran pemerintah memberi solusi kepada masyarakatnya yang sedang mengalami kesusahan. Poin yang kedua, seandainya aturan memungkinkan, secara geografis wilayah daerah kepulauan ini sudah cocok sebenarnya dijadikan sebuah kecamatan. Tetapi saat ini memang tidak bisa kita janji karena masih moratorium. Seandainya moratorium dicabut, kami berjuang pasangan Elmar untuk memekarkan daerah pulau-pulau ini menjadi sebuah daerah kecamatan, sehingga pendekatan administrasi pemerintahan kepada mereka lebih dekat, sehingga mereka tetap bertahan hidup berada di pulau-pulau
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan dan status desa tersebut. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Kami minta tanggapan dari paslon 01 dan waktunya 1,5 menit semenjak Anda berbicara. Saudara pemirsa RRI yang terhormat dan masyarakat kami Nias Barat, inilah yang saya sayangkan. Hanya informasi. Henoki era tidak perlu hanya informasi, tapi kenyataan faktual. Saudara mengatakan bahwa 12 desa membangun pariwisata. Saudara-saudara tidak tahu, saudara Eli Yunus, saudara Mareko, berapa desa yang ada di Pulau Winako? 6 desa itu saudara. Ya, tidak mungkin semua desa yang ada di Pulau Winako itu dibangun. Pulau Wasu saja impian kita di kepulauan sini belum kita benar. Maka jangan kita membodohi dan membogohi masyarakat kita. Silakan. Pak Eli Yunus, Bapak tidak tahu sejarah perpindahan itu. Udah lama Pak, bukan pada saat ada tsunami. Oleh karena itu Pak, masalah ini kita lihat nanti aturan main di Undang-Undang Desa. Bapak mengatakan tadi, Bapak bangun 12 objek wisata di 12 desa. Bapak tidak mengerti enggak bahwa ada kajian pengembangan objek wisata sesuai dengan rencana induk pembangunan pariwisata Kabupaten Nias Barat? Apa potensi pariwisata di Haneva? Apa potensi pariwisata di Halamona? Bapak tahu enggak? Apa yang Bapak bangun di sana? Terima kasih. Waktu masih ada? Terima kasih. Waktu 2 menit kami berikan kepada paslon 02 untuk menanggapinya kembali. 2 menit semenjak Anda berbicara. Terima kasih. Takutnya saya ini masyarakat kita dari Hinako marah sama Bapak Dr. Era ya. Karena dipastikan itu pertanyaan tadi sudah diketahui bahwa mereka ke darat karena masalah tsunami Pak. Sehingga diklaim kita dan agak viral hari itu kalau desa Siluman. Sekarang kita memperjuangkan Pak. Karena desa itu ada 12. Kita pertahankan ditetapkan oleh undang-undang. Jangan-jangan nanti Bapak bertahan, sudah lama tidak ada orang di pulau, disahkan kita menjadi desa siluman Pak. Bahaya. Kita sebenarnya membangun karena itu 12 desa di sana sudah disahkan dengan undang-undang. Yang berikut, bukan berarti ini Pak calon bupati hanya di Pulau Hinako, yang 6 lagi dari samping disatukan di Hinako, tidak Pak. Kita berbasis desa-desa yang ada di pulau, 6 di Pulau Hinako, ada di Pulau Asu dan di Simana dan semua itu Pak. Bukan kita satukan. Nah, ini kalau sudah sempit kali pemikiran kita, saya nggak tahu apa yang terjadi. Dilanjut Pak Bupati. Pak Era, sebenarnya itulah fungsinya kita memang harus sekolah dan memiliki pendidikan juga harus tinggi. Supaya lebih detail kita memahami, artinya destinasi itu tidak harus ada di pinggir lautnya. Bisa destinasi kuliner, bisa destinasi mungkin homestay-nya, bisa kita bangun lagi beberapa di situ nanti yang memang kita buat mereka saling mendukung di 12 desa itu yang ada di pulau. Tidak harus satu-satu sama jenisnya, enggak. Nanti wisatawan yang datang ke sana menikmati semua objek itu lebih dari 2-3 hari. Itulah yang kita harapkan supaya bisa mereka bertahan mengunjungi kita di Kabupaten Nias Barat. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya paslon 01 dipersilakan untuk mengambil pertanyaan untuk dibacakan oleh moderator. Sangat tersembunyi pertanyaan dibuat oleh KPU Kabupaten Nias Barat ini. Pertanyaannya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
menyebutkan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan penyelenggara pelayanan publik dalam kurung pemerintah. Salah satu ruang lingkup pelayanan publik tersebut adalah pelayanan jasa kesehatan publik. Terkait dengan hal tersebut, dalam laporan profil kesehatan Provinsi Sumatera Utara terakhir, Kabupaten Nias Barat merupakan sebuah kabupaten dengan rasio puskesmas terendah bersama 6 kabupaten lainnya dengan rasio 1,0 per kecamatan. Artinya hanya ada 1 puskesmas per kecamatan. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi dan program saudara paslon untuk menciptakan pelayanan jasa kesehatan bagi masyarakat, terutama akses seluruh masyarakat untuk mendapatkan jasa kesehatan yang maksimal di Kabupaten Nias Barat. Waktu yang tersedia bagi Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Fasilitas pelayanan kesehatan sangat banyak. Ada 9 puskesmas non gawat inap, 4 gawat inap, Pustu 29, Poskesdes 46. Masalahnya adalah karena tidak tersedia tenaga medis. Hanya bangunan yang diutamakan selama ini. Dibangun. Pustu, Poskesdes, tidak ada penghuni, Pak. Saya di kecamatan saya ke Pulau Hinako, belum lama ini 1 minggu yang lalu. Tidak ada, ditutup itu Pustu. Oleh karena itu, yang penting saat ini adalah bagaimana ketersediaan tenaga medis, bagaimana fasilitasnya, bagaimana tersedia apotek. Oleh karena itu, apabila Henoki terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, kami memastikan kepada seluruh masyarakat Nias Barat bahwa tersedia 24 jam bagi rawat inap petugas medis. Lanjut. Seterusnya, beberapa pelayanan yang kami sampaikan, kita tahu sudah dijelaskan, beberapa puskesmas, malah Poskesdes belum berfungsi. Kami tempatkan itu semua. Dan kami akan, sudah disampaikan tadi, pelayanan kepada masyarakat ini seperti ambulans 24 jam. Dan kami menambah jam kesda, ya, BPJS kepada masyarakat yang belum mendapat. Itulah tugas pemerintah daerah. Kalau dia betul-betul memperhatikan masyarakatnya, maka Henoki Raera hadir untuk itu. Jangan ragu masyarakat, Henoki Raera hadir untuk melayani masyarakat agar masyarakat senang kepada pemerintah. Terima kasih. Terima kasih. Tanggapan kami harapkan dari 02, paslon 02, waktu yang tersedia 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Dari jawaban paslon 1 nambah sekali kalau hanya sebatas informasi jawabannya, tidak dengan potret dan keadaan yang ada sekarang. Tidak ada kekurangan medis, Pak. Tetapi kenapa tidak bisa pelayanan 24 jam? Karena dokter di puskesmas tidak ada. Makanya kalau Elmar yang menang, merekrut 3 orang dokter umum setiap puskesmas untuk bisa melayani 1 kali 24 jam. Lanjut ke Pak Bupati. Pelayanan kesehatan ini penting di masyarakat kita dan menjadi fokus. Kami sebenarnya sudah menawarkan dari awal bahwa setiap puskesmas yang sudah dibangun, nanti kita akan siapkan seluruh medis dan paramedisnya 24 jam dengan membangun sistem on call untuk ambulansnya sehingga terlayani masyarakat 24 jam. Yang kedua, mengenai sarana prasarana yang selama ini masih belum optimal, kita optimalkan pemakaiannya. Dan bagi yang belum ada, kita adakan pembangunan baru. Tadi disebutkan bahwa dari sisi sebenarnya
rasio pelayanan dari sarana prasarana yang sudah ada masih minim. Tetapi utama dulu adalah fokus pada medis dan paramedis, baru nomor urut kedua pembangunan sarana prasarana. Terima kasih. Kesempatan yang terakhir bagi paslon 01 untuk memberikan klarifikasi, waktu yang tersedia 2 menit. Baik, terima kasih. Bukan tenaga medis yang kurang, saudara-saudaraku yang saya sayangi. Medis kita banyak, tapi belum kita manfaatkan. Memang dokter kekurangan kita, makanya kita pemerintah, sebelum ini pemerintah saya sudah mengutus ke perguruan mengambil dokter ya untuk bisa mengabdi di Kabupaten Nias Barat. Tapi sekarang permasalahan adalah beberapa bangunan yang telah ada, mungkin saudara masyarakat kami Nias Barat sudah tahu, beberapa puskesdes, beberapa puskesmas yang jumlah medisnya berlebihan. Itu tugas pemerintah, saudara Eli Yunus, saudara Mareko, kita tempatkan agar betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat kita. Kalau kami dipercayakan oleh Tuhan dan masyarakat, seluruh puskesmas itu yang belum berfungsi, kami tempatkan petugas agar cepat pelayanan kepada masyarakat kami Kabupaten Nias Barat. Mari kita jujur. Masalahnya adalah tidak tepat sasaran. Ada ambulans malah menginap di rumah kabit. Ada ambulans malah ada di rumah kadis. Besok tidak ada lagi ambulans yang menginap di rumah kadis atau kabit. Tetap standby di puskesmas. Kemudian dokter, kita punya beasiswa. Justru beasiswa ini dimanfaatkan oleh keluarga yang kaya. Ketua DPRD anaknya, kepala dinas, keluarga bupati. Apakah itu tidak salah sasaran? Oleh karena itu, ke depan kami memastikan. Kita berikan tepuk tangan untuk debat yang sangat hebat ini. Kami mohon juga kepada tim kampanye untuk mempergunakan tepuk tangan jika disampaikan oleh moderator. Kita rehat sejenak. Calon menjawab tema pada debat publik kedua ini. Kita dengarkan bersama. Yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kita tiba pada segmen keempat. Segmen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Nias Barat. Pada segmen ini akan kita mendengarkan perdebatan antar calon wakil kepala daerah Kabupaten Nias Barat. Oleh karena itu, kita bersiap-siap untuk menyimak perdebatan ini. Yang pertama, kami berikan kesempatan kepada wakil 01 untuk bertanya kepada calon kepala daerah wakil 02 untuk menyampaikan pertanyaannya selama lebih kurang 1 menit. Silakan Pak. Pak Mareko, pengawasan adalah salah satu unsur penting dalam manajemen pemerintahan. Bapak pernah sebagai kepala inspektorat. Bagaimana penilaian Bapak? Apakah sudah baik atau tidak baik kualitas pembangunan, kualitas pelayanan di Kabupaten Nias Barat? Terima kasih. Waktu masih tersisa? Cukup. Kepada pasangan calon 02, kami beri kesempatan 2 menit untuk menanggapinya, dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa APIP, aparat pengawas internal pemerintah, sangat penting. Yang tugas utama pengawasannya sesungguhnya adalah
Itu mudah-mudahan nanti supaya diingat juga, itu tugas Wakil Bupati Nias Barat, menindaklanjuti pengawasan dan penelitian. Jadi hari itu sewaktu Wakil Bupati, waktu saya inspektur, sekalipun belum pernah memberi petua pengawasan tentang itu. Lalu saya pastikan bahwa selama penyelenggaraan pemerintahan di dalam pengawasan APIP, saya selaku Kepala Inspektorat, dipastikan di sana sini ada kekurangan, kelemahan, baik dari tingkat desa, tingkat kabupaten, kecamatan ada. Maka di sana ada kepastian kita bahwa diberi kewenangan kepada aparat pemerintah di bawah pengawasan dan pendampingan habis oleh Wakil Bupati Nias Barat, sehingga kita proses, diberi waktu pembinaan selama 60 hari. Tidak berarti bahwa kalau ada masalah itu langsung kita sampaikan ke pihak lain. Kita diberi kewenangan oleh undang-undang peraturan pemerintah kepada pemerintah daerah, dan itulah tugas kami bersama Wakil Bupati saya hari itu untuk melakukan pembinaan dan melakukan tindak lanjut. Itulah, jadi kalau masalah kekurangan itu normatif. Jadi di sana sini kita masih bekerja. Itulah kewenangan pemerintah daerah. Bukan kalau ada masalah, dah berlomba-lomba kasih ke sana, kirim ke sana. Dibaca undang-undang. Jadi selama saya inspektur hingga sekarang, mitra kerja kepada aparat penegak hukum saya bagus. Juga di dalam pembinaan masalah-masalah di Kabupaten Nias Barat sangat baik. Demikian, terima kasih. Kami persilakan calon Wakil Kepala Daerah 01 untuk memberikan tanggapan selama 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Bapak tidak menyimak pertanyaan saya. Apakah sudah baik atau belum? Bapak, kalau Bapak mengatakan sudah baik, Bapak tutup mata enggak terhadap kualitas proyek yang sangat rendah? Hanya di Nias Barat ada jalanan pindah, jembatan Lahami roboh, sekolah SLB. Apakah Bapak tutup mata juga, Pak, mengenai pelayanan kesehatan, pendidikan? Kenapa Bapak tidak melakukan pengawasan terhadap semua pelayanan itu? Bapak malah menyalahkan Wakil Bupati. Tupoksi inspektorat adalah melaporkan kepada Wakil Bupati. Pertanyaan saya, Bapak sudah laporkan enggak? Jangan-jangan langsung kepada Bupati supaya bisa kong kaling kong. Bapak, Nias Barat ini rusak karena kepala dinas yang terkait tidak menjalankan fungsinya dengan baik, menutup mata terhadap keadaan saat ini. Ya, Bapak punya hati nurani. Saya tidak bisa memikirkan kalau hanya lempar masalah kepada atasan. Besok-besok urusan Bupati. Terima kasih. Terima kasih. Kami berikan waktu untuk 2 menit memberikan klarifikasi dari pasangan Wakil Kepala Daerah 02. Dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih saudara Dr. Era. Saking seriusnya Bapak sampai seperti separuh nada suara Bapak. Dan itulah kalau kita tidak menguasai permasalahan, Pak. Kalau kita kebanyakan hanya mendengar isu, melihat dari media sosial, sehingga kita tidak bisa membedakan mana keadaan permanen, dampak apa kejadian masalah. Barangkali pun yang antara lainnya Bapak singgung itu, apakah Bapak tidak ingat kalau itu hanya dampak bencana alam yang hari itu di dalam penanganan sehingga sudah diperbaiki. Itu hari itu sudah ada ketua pengendali pembangunan hari itu yang ada di samping Bapak itu dalam posisinya Wakil Bupati. Tahu siapa yang ada di samping Bapak kan? Itu Wakil Bupati kami hari itu, Pak. Jadi sekarang calon Bupati. Makanya hari itu cepat sekali ditangani karena diperintah kepada Kepala Dinas PU dan Inspektur untuk mengejar karena masa untuk perbaikan masih belum selesai, Pak. Sehingga keadaan sekarang sudah pulih sebagaimana harapan kita ditangani dan tidak ada kerugian pemerintah. Daerah-daerah lain di Cimahi di mana-mana, Pak. Kalau dampak bencana
dengan banjir, Pak. Baru kita lihat kalau umpamanya ada aspal hari itu terpotong-potong berserakan, dia itu kualitas kerja. Kalau di hari itu kan lebaran hari itu, kalau Bapak sudah, tapi Bapak tidak ada. Sehingga hari itu kena banjir, maka terbanglah aspal itu ke sana, bergeser dia oleh karena penyakit yang paling ditakuti aspal di dunia ini, Pak, hanya satu, yaitu masalah air. Jadi itu sebenarnya, makanya apalagi pertanyaan Bapak sangat luas. Apakah baik atau tidak baik? Baiknya di mana? Apakah ketua tim pengendali yang baik atau tidak? Jadi tidak jelas. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya adalah calon wakil kepala daerah 02 bertanya kepada calon wakil kepala daerah 01. Dimulai 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Semakin yakin saya pertanyaan saya ini saya sampaikan kepada calon 01 tentang bagaimana memikirkan saudara kita di beberapa desa di Pulau tadi. Sepertinya Bapak mengabaikan sekali tadi. Sampai sudah dijelaskan alasan lalu mengatakan tidak, sejak dulu tidak ada orang. Padahal kita mau mempertahankan Nias Barat ini dengan 105 desa, Pak. Jadi saya nggak tahu kalau Bapak untuk menghilangkan desa itu sehingga tidak memikirkan penunjang bagaimana masyarakat kita di pulau itu yang 12 desa mau kembali dengan ada daya jualnya di sana, Pak. Dengan memikirkan bagaimana transportasi laut dengan dermaga. Jadi bukan kita seakan-akan melupakan mereka. Ini kekuatan kita di Nias Barat ini. Dengan 12 desa di pulau, kita berdayakan dengan menjual destinasi wisata setiap satu desa. Jadi tolonglah keadaan secara konkret. Terima kasih. Kepada wakil calon kepala daerah 01, kami minta waktu 2 menit untuk memberikan tanggapannya. Dimulai saat Anda berbicara. Kepada masyarakat Kepulauan Ninako, apabila Kenoki era-era terpilih, kami memastikan membangun jalan melingkar Kepulauan Ninako sehingga mereka bisa berkebun, memudahkan, kemudian membangun dermaga di Kepulauan Ninako, kemudian membangun tower internet, membangun sekolah dan memberikan kebutuhan guru di sana. Saat ini Pak Maeko, kepala sekolah SMP Hinako, barangkali Bapak tidak pernah cek, tidak pernah berada di tempat. Inilah yang kita siapkan. Oleh karena itu Pak Maeko, bukan dalam hati kita tidak peduli kepada masyarakat Hinako. Kita melihat apa profesi mereka saat ini. Nelayan, Pak. Maka yang kita siapkan adalah kapal untuk nelayan. Kita menyediakan fasilitas bagi nelayan agar mereka bisa melaut dengan baik, menghasilkan ikan sehingga tangkapan mereka banyak. Khusus di kepulauan lain, Pulau Asu, kami fokus membangun pariwisata di Pulau Asu. Kami tidak berorientasi membangun proyek di mana-mana, tetapi hanya begitu saja tidak dipergunakan. Kami sedih melihat bangunan pemerintah yang tidak digunakan. Terakhir setiap desa ada pos ronda yang tidak pernah digunakan. Untuk apa itu semua? Ditambah lagi nanti objek wisata di 12 pulau. Ya ampun. Ditambah kandang babi. Ya ampun. Apakah bukan itu pemborosan? Terima kasih. Terima kasih. Klarifikasi dari pasangan calon wakil 01, waktu 2 menit kami persilakan. Terima kasih, dan saya melihat saudara Dr. Era serius banget walaupun tidak nyambung dengan apa yang saya tidak tanyakan. Apakah karena Bapak tidak menguasai pertanyaan saya atau tidak menguasai wilayah pulau-pulau itu? Karena saya bukan tidak datang, Pak. Kalau kita tanya sama Bapak, mau apa membangun sekolah di sana? Itu sudah kena ada sekolah, Pak.
Bagaimana kembali orang, apa gunanya gedung sekolah kalau tidak ada manusia? Membangun jalan keliling di Hinako, itu gambar mengatakan siapa dan sejauh mana persentase pemanfaat dari jalan itu. Maka urusan kita itu sesungguhnya kalau potret keadaan masyarakat sekarang Pak Dr. Herrera, kita melihat dulu bagaimana masyarakat kita yang ada di pulau-pulau, dan kita usahakan dengan beberapa objek destinasi wisata, termasuk bukan lagi kapal-kapalnya Pak, sudah ada kapal pancing, tetapi bagaimana karena mereka memancing itu, kita membangun rumpon-rumpon untuk sarang ikan, sehingga cepat mereka mendapatkan hasil tangkapan. Jadi membangun kemana-mana tidak jelas. Jadi dipastikan Bapak hanya teori, tidak dengan potret kondisi keadaan kehidupan kita sekarang. Termasuk Pak, mari kita sama-sama memperjuangkan pulau kita, itu aset kita Pak, dengan catatan teman-teman saudara kita dari semua pulau, dengan dorongan semua arah pembangunan destinasi wisata dan hal yang dipergunakan itu kita dorong Pak. Jangan kita mengesampingkan mereka, itu aset kita. Jadi memang saya tahu kalau Bapak baru kemarin ke sana, berapalah rekaman Bapak melihat kondisi yang sebenarnya. Kalau saya sejak dulu di sana Pak, saya sudah keliling pulau itu. Jadi barangkali saya harap nanti kita sama-sama membangun daerah sana. Terima kasih. Ketika hujan mengguyur Nias Barat, kita dihadiahi oleh debat yang sangat bermartabat. Terima kasih, kita rehat sejenak. Hadirin dan masyarakat Nias Barat yang kami muliakan, pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan debat kandidat calon kepala daerah Kabupaten Nias Barat, dan kita masuk pada segmen yang kelima. Pada segmen yang kelima ini kita akan menyimak perdebatan antar calon kepala daerah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pada segmen ini kami persilakan kepada calon kepala daerah 02 untuk menyampaikan pertanyaannya kepada calon kepala daerah 01. Waktu bertanya 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini tema debat kita adalah pelayanan publik dan persoalan daerah. Acuannya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Tentu kami menanyakan ini kepada paslon 01. Kira-kira apa yang Anda lakukan langkah-langkah konkret sesuai dengan Undang-Undang Omnibus Law Nomor 11 2020, salah satunya online single submission. Apa kira-kira yang saudara lakukan? Terima kasih. Dipersilakan kepada calon kepala daerah 01 untuk memberikan tanggapan. Waktu 2 menit semenjak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari rekan saya 02 dan langkah-langkah konkret yang kami lakukan dalam pemerintahan kami, yaitu satu, ya, pelaksanaan atau penerapan e-government yang terhubung dengan KPK. Biar transparan, jangan ada korupsi dan nepotisme di dalam pemerintahan kami. Dan 2 adalah kami komitmen untuk tidak melakukan pungli dalam berbagai aspek pemerintahan kami, seperti pada penempatan pegawai-pegawai. Kami mulai dari diri kami. Seandainya saudara Eliunus, ya, kalau saudara misalnya ASN, saya angkat saudara sebagai ASN, maka saya tidak minta sesen pun kepada Anda. Biar bersih pemerintahan
semua pegawai harus menandatangani fakta integritas sama kami agar betul-betul memberikan pelayanan dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan seterusnya membuka akses selalu seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melaporkan kalau ada tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat terhadap pembangunan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Itulah beberapanya, dan memfasilitasi semua pelayanan kepada masyarakat, baik itu di kesehatan, sudah kami sampaikan sebelumnya, pendidikan, dukcapil, perizinan, tidak ada lagi pungutan-pungutan. Cepat kami jamin kepada masyarakat kami, pilihlah, maka kami Henoki Raira melakukan hal itu. Terima kasih. Terima kasih. Dipersilakan pasangan 02 untuk memberikan tanggapan. Waktu yang tersedia 1 menit semenjak Anda berbicara. Operator, tolong supaya sistem segera diperbaiki. Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI, saat ini sedikit ada gangguan teknis ya pada timer, sehingga saat ini kita masih menunggu operator untuk memastikan ya timer bisa berfungsi kembali. Ya, sudah bisa berfungsi kembali pendengar, dan kita lanjutkan kembali. Sampaikan tidak nyambung. Artinya Pak calon bupati betul-betul tidak memahami apa yang saya tanya tadi terkait dengan undang-undang Omnibus Law nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang saya tanya tadi adalah online single subsistence. Ini sebenarnya yang memang harus saudara jelaskan tadi adalah bagaimana sinergi antara pemerintah dengan pemerintah pusat dalam pengurusan perizinan. Tentu karena disinggung masalah KKN, coba juga jelaskan bagaimana saudara ini waktu menjabat sebagai wakil bupati di dalam rangka masalah proyek, karena ini nanti terkait dengan jatah-jatah proyek yang memang diterima dan mutasi pegawai dan penerimaan GKD. Terima kasih. Terima kasih. Kami persilakan pasangan 01 untuk memberikan klarifikasi. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Pemirsa, masyarakat saya yang saya hormati, inilah yang saya sesali terhadap rekan saya ini. Sudah saya sampaikan tadi bahwa pelayanan secara online, ya, sehingga tidak ada yang terselubung lagi. Saudaraku Eliunus Warubu, pahamilah dan dengarkan apa yang saya katakan. Itu salah satunya kepada masyarakat kita secara online, pelayanan secara online, transparan. Kapan kita lagi mau transparan kepada masyarakat kita? Kita layani secara OSS kepada masyarakat kita ini, maka masyarakat tahu apakah pimpinan, kepala daerah, wakil kepala daerah bisa mementingkan kepentingan mereka, sehingga suap tidak terjadi di pemerintahan saudara-saudara. Maka untuk itu, fahamilah, marilah kita memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat kita, transparan, terbuka oleh saudaraku, dan tepat waktu. Ya, pelayanan misalnya di Dukcapil, di tanpa pungutan, di kesehatan, ya, di perizinan, saudara-saudara tidak lagi ragu. Kalau ada saudara-saudara masyarakat Nias Barat yang mengurus izin usaha, maka tidak berbelit-belit. Henoki Raira datang untuk itu, melayani masyarakat kami secara prima. Itu makanya ada dalam ya visi misi kami ini, saudaraku nomor 2, bersih, unggul, dan maju.
unggul kami dalam pelayanan kepada masyarakat, karena hanya pelayanan ini yang masyarakat butuhkan, dan ini adalah yang kami lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya calon kepala daerah 01 bertanya ke calon kepala daerah 02. Waktu yang tersedia 1 menit semenjak Anda berbicara. Baik, terima kasih Saudara Eli Yunus, Saudaraku Mareko Jebua. Ya, dalam pemerintahan sebagiannya harus transparan dan harus memberantas korupsi. Salah satu masalah birokrasi saat ini adalah masalah korupsi. Suap dan pungutan, dampak korupsi ini sangat luar biasa bagi kehidupan masyarakat kita Kabupaten Nias Barat. Pertanyaan saya, saudara, mengapa paslon nomor 2 tidak menempatkan masalah pencegahan korupsi ini, suap ini sebagai prioritas utama dalam visi misinya, sehingga ragu kami dalam menentukan dan ragu masyarakat seakan-akan saudara-saudara membiarkan korupsi di negeri ini atau di daerah ini. Bahkan hampir tidak pernah dalam paslon nomor 2 mengangkat masalah KKN. Itulah yang kami tanyakan. Mari kita terbuka kepada masyarakat. Terima kasih. Kepada calon kepala daerah 02, kami persilakan untuk menjawabnya 2 menit semenjak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Sebenarnya Pak Henoki ini pernah menjabat sebagai wakil bupati, dan mengenai visi misi yang disampaikan bahwa bersih, unggul dan maju, ini hemat saya adalah berada di posisi angan-angan. Kenapa saya katakan angan-angan? Karena bersih itu waktu juga beliau menjabat sebagai wakil bupati harusnya berkaca dulu, sudah bersih atau belum. Menjabat sebagai anggota DPRD, sudah bersih atau belum. Jangan sekarang maling teriak maling. Tentu di dalam sistem yang kami bangun, di dalam memberantas KKN, tadi kami sudah sampaikan, yang pertama adalah program sistem informasi pembangunan daerah, e-government. Kita mulai dari internal, mulai dari perencanaan, penganggaran, pembangunan sistem, sehingga tidak ada peluang lagi kepada aparatur sipil negara untuk melakukan korupsi. Sebenarnya kalau dipahami terkait dengan substansi, maka semua sudah terpapar di dalam visi misi kami. Kami Eli Yunus Barubu dan Mareko Jebua anti KKN. Saya tidak ada saudara kepala dinas, saya tidak ada saudara kepala desa, saya tidak punya saudara di pemerintahan ini yang jumlahnya notabene kalau dihitung-hitung banyak juga. Bagaimana saudara nanti menghapus nepotismenya, Bapak? Anda menyuarakan maling, teriak maling. Inilah yang saya sebut adalah kemunafikan yang harus diberantas di bumi Aikula. Marilah kita semua harus bermoral dan memiliki juga kejujuran dan integritas untuk membangun Kabupaten Nias Barat ini, tidak hanya dengan ucapan manis belaka. Terima kasih. Kami persilakan pasangan kepala daerah 01 untuk menanggapinya. Waktu yang tersedia 1,5 menit. Waktu yang tersedia 1,5 menit. Dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Eli Yunus. Apa yang saya saudara sampaikan hanya untuk pengakuan sementara kepada masyarakat. Baru setelah saya singgung masalah KKN, baru saudara mengatakan anti korupsi. Wow. Saya ragu dengan komitmen saudara. Tentang yang saudara sampaikan, ketika saya wakil bupati, 6 bulan saya berkantor di dinas PU, saudara-saudara, karena saya dengar di sana ada suap, ada minta-minta uang. 6 bulan jalan itu saya panggil semua sehingga proses berjalan dengan baik. Itu niat saya. Dan yang tadi maling teriak maling, apakah saudara mungkin maling? Kalau saya lihat di Google, apakah saya ada indikasi korupsi
baca di Google kalau ada. Dan sebagaimana kita lihat, ya pasangan kami, bukan saya sudutkan, ketika di kota banyak suara-suara miring, banyak di berita-berita, tapi itu terserah Anda, itu diri Anda. Tapi kami benar-benar Henoki Warubu hadir untuk membersihkan Yas Barat ini dari KKN. Dan saya tidak pernah dilaporkan kepada penegak hukum. Beda dengan saudara, banyak laporan-laporan bisa dibaca saudara-saudara. Henoki Raera hadir untuk masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya klarifikasi dan jawaban dari paslon 02. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Yang disampaikan tadi Pak Henoki, Saudara Henoki, itu adalah kamuflase. Kenapa kami katakan demikian? Satu, katanya tadi bahwa dia pernah bertugas di PU 6 bulan memberantas korupsi. Kita coba lihat jejak sampai hari ini. Tidak mungkin kalau sudah dia berantas sampai hari ini, korupsinya itu seperti yang disampaikan dalam visi mereka masih ada. Tetapi inilah kalau teriak maling, ini adalah sebuah kemunafikan. Yang saya jelaskan di sini mengenai Google, tentu Bapak Ibu Ajas Praduga tak bersalah. Kami ini di OPD, hampir semua kepala OPD itu pasti ada pengaduan kalau ada 1-2 orang yang tidak senang. Tetapi sampai hari ini Eli Yunus Warubu tetap sampai hari ini clear terkait dengan korupsi. Tidak pernah difonis dan dihukum masalah korupsi. Itulah yang saya sampaikan kepada kita semua masyarakat. Jangan kita percaya dengan bahasa-bahasa mereka yang mengatakan bahwa kita adalah bersih. Itu tidak ada Bapak Ibu. Saya tahu rekam jejak beliau, tapi tidak perlu saya sampaikan di sini satu persatu. Yang kedua, terkait dengan program kita terhadap anti KKN, kita sudah menyampaikan di sini, dan hampir semua dengan berbasis informasi teknologi yang kita buat itu sudah penguatan sistem pemerintahan dalam rangka pencegahan korupsi. Kalau sistem perencanaan itu sudah lama program itu terkoneksi dengan KPK mulai tahun 2018. Terima kasih. Terima kasih untuk debat yang sangat hangat ini. Kita berikan tepuk tangan dan kita rehat sejenak.